Warganet sedih dan sayangkan Elkan Bagot tidak masuk daftar 32 pemain timnas Indonesia lawan Cina. Janji Justin Hubner jika dipercaya bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang akan jadi bek kokoh demi Garuda. Kata Nadeo Argawinata usai dapat panggilan timnas Indonesia. Doa kita semua sama, lolos ke Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Warganet sedih dan sayangkan Elkan Bagot tidak masuk daftar 32 pemain timnas Indonesia lawan Cina. Warganet ramai-ramai menyayangkan Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia melawan timnas Cina. Padahal, sang pemain sudah berada di wilayah yang akan jadi lokasi pemusatan latihan, TC. Timnas Indonesia sudah merilis 32 pemain untuk dua laga terakhir grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Warganet menyayangkan tidak ada nama Elkan Bagot. Sebenarnya, pemain yang baru meninggalkan Blackpool FC itu sedang berada di Bali. Di sana juga TC Timnas Indonesia yang akan dimulai pada Senin 26 Mei 2025. Warganet langsung menghujani kolom komentar akun Instagram Timnas Indonesia dalam unggahan soal pemanggilan pemain. Mereka ramai-ramai bertanya kemana Elkan. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada matchday 9. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB. Setelah itu, skuad Garuda akan melawan Timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium, pada Selasa 10 Juni 2025. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert membukukan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Janji Justin Hubner jika dipercaya bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang akan jadi bek kokoh demi Garuda. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert kembali mempercayakan Justin Hubner untuk memperkuat Garuda jelang lawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Hubner pun siap membayarkan kepercayaan itu dengan memberikan segalanya demi bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Hubner masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia di Bali mulai 26 Mei 2025. TC tersebut untuk memantapkan persiapan skuad Garuda jelang menjalani 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek berpostur jangkung itu mengaku senang bisa dipercaya membela timnas Indonesia. Hubner tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan berjanji bakal berjuang habis-habisan demi membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Senang dipanggil ke tim nasional, tulis Hubner dalam akun Instagram pribadinya, Minggu, 18 Mei 2025. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia, tegas pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut. Diketahui, TC Timnas Indonesia akan dilakukan di Bali pada 25 Mei sampai 1 Juni 2025. Beberapa pemain sudah ada yang berada di Bali seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. Sementara, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Kemudian berselang 5 hari, mereka bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Jika berhasil finish 2 teratas, otomatis mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika finish peringkat 3 atau 4, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya via babak keempat kualifikasi. Target realistis jelas finish ketiga atau keempat karena jika sampai Australia menang sekali dari 2 laga tersisa, maka timnas Indonesia takkan mungkin finish 2 besar. Kata Nadeo Argawinata usai dapat panggilan timnas Indonesia. Doa kita semua sama, lolos ke Piala Dunia. Nadeo Argawinata jadi salah satu dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Pemain asal Kediri tersebut bersiap untuk 2 laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Nadeo Argawinata bukanlah satu-satunya pemain dari Borneo FC yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Ada nama Stefano Lillipali juga yang kembali comeback ke skuad Timnas Indonesia. Ini jadi comeback pemain 35 tahun tersebut ke skuad Garuda sejak 2023.
Nadeo Argawinata buka suara usai dipanggil ke Timnas Indonesia. Kiper asal Kediri tersebut mengaku bersyukur bisa dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Namun, dirinya tetap ingin berjuang selama di Timnas Indonesia. Nadeo ingin menjawab dukungan masyarakat menjadi prestasi positif bagi Timnas Indonesia. Dirinya berharap bahwa doa masyarakat agar Timnas Indonesia menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya bisa terkabul. Ia terima kasih sebelumnya sudah memperhatikan pertanyaan soal Timnas, ujar Nadeo Argawinata pada konferensi pers usai laga Borneo FC lawan Persebaya Surabaya, Minggu, 18 Mei 2025, dalam lanjutan pekan ke-33 Liga 1 2024-2025 di Stadion Segiri, Samarinda. Ya dari saya sih berjuang saja ya di tim nasional. Dan saya harap dengan adanya dukungan dari kita semua di Indonesia ini. Semoga doa kita pasti sama ya satu sama lain. Doa kita pasti ingin bermain di Piala Dunia. Dan bisa membanggakan negara ini untuk pertama kalinya di ajang tertinggi sepak bola internasional. Lanjutnya, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka masih berpeluang lolos langsung sebagai dua besar di klasemen akhir grup C ronde ketiga. Meski begitu, skuad Garuda masih harus berharap hasil di tim lain. Jalur paling realistis bagi Merah Putih adalah lolos melalui ronde keempat. Caranya, Timnas Indonesia finish sebagai 4 besar di klasemen akhir ronde ketiga dan jadi juara grup di ronde keempat. Skuad Garuda saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Berada di posisi keempat, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat. Tentunya, satu slot otomatis saat ini masih tersedia meski akan cukup berat karena mereka harus menggeser Australia di posisi kedua klasemen. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini harus ada evaluasi dan standar yang tinggi untuk Timnas Indonesia. Dia meminta ofisial Timnas untuk bekerja lebih maksimal karena misi mereka adalah menuju Piala Dunia. Ini jadi momentum tepat dan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan oleh Timnas. Saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan tim itu tergantung dari posisi timnya. Yang mau saya sampaikan kalau kita melihat 2 tahun yang lalu pernah tidak kita mimpi ke Piala Dunia, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Langkah ini sekaligus jadi konsekuensi karena perkembangan Indonesia di ajang internasional yang mulai membaik. Tidak hanya senior, timnas kelompok umur juga mulai menunjukkan kelasnya dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tentu butuh usaha lebih serius karena mimpi mereka akan semakin tinggi. Demi menjaga kesempatan ini perlu adanya kesamaan visi antar semua elemen di timnas. Baru juara SEA Games sejak 32 tahun lalu. Tapi selalu yang saya bilang kita punya komitmen buat program serius kan? Dan hasilnya ada, Timnas U17, U20, U23, dan senior. 2 tahun yang lalu standar kita tidak di sini, mimpi kita belum sampai sini juga, karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda, ujarnya. Erick ingin saat ini mereka harus menatap ke depan karena persaingan semakin sengit. Tentunya, semua tim akan berusaha mati-matian dan mengorbankan segalanya agar bisa berada di Piala Dunia. Indonesia saat ini memiliki waktu untuk persiapan di segala lini dan dia ingin memastikan semua aspek bisa berjalan lancar. Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu kegagalan. KA introspeksi, kita mau moving forward, kata Erick. Terancam disingkirkan Timnas Indonesia, Cina berharap lolos Piala Dunia 2026 lewat jalur lungsuran. Sebab, media negara tersebut, Sohu, mengklaim akan ada satu negara yang mundur. Timnas Cina saat ini duduk di posisi juru kunci klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 angka. Mereka berjarak 3 poin dengan Timnas Indonesia di urutan 4. Posisi yang diduduki skuad Garuda merupakan batas akhir untuk melanjutkan perjuangan ke babak 4 kualifikasi. Alhasil, peluang Cina sebetulnya belum tertutup amat dari 2 laga tersisa. Apalagi, mereka akan menghadapi Timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Terakhir, Cina menantang Timnas Bahrain pada 10 Juni 2025. Jadi, asa itu masih ada meski redup. Di tengah redupnya peluang tersebut, Sohu mengungkit fakta lainnya. Mereka yakin Timnas Cina akan lolos ke Piala Dunia 2026 karena satu peserta yang sudah lolos, diyakini bakalan mundur. Kesebelasan tersebut adalah Timnas Iran. Seperti diketahui, negara tersebut tak punya hubungan yang akur dengan salah satu tuan rumah yakni Amerika Serikat. Belum lagi, negeri Paman Sam mengancam tidak akan menerbitkan visa bagi siapa saja yang terang-terangan menentang tindakan Israel di Palestina. Iran termasuk yang paling sering bersuara akan hal tersebut. Sohu lantas menganggapnya sebagai berita bagus. Andai Timnas Cina lolos ke babak keempat hingga playoff antar konfederasi, jatah dari benua Asia, AFC, diyakini akan jatuh kepada tim Dragons.
berita bagus untuk timnas Cina. Sekalipun kalah di babak playoff, mereka masih mungkin lolos ke Piala Dunia dan kesempatan untuk lolos ini bukanlah sesuatu yang mereka perjuangkan sendiri. Pula Sohu, dikutip Sabtu, 26 April 2025. Menurut rumor yang cukup berani, Iran mungkin tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga akan ada satu tim yang berkurang di kawasan Asia, tandasnya. Tentu saja, untuk menjaga asa itu, anak asuh Branko Ivanovic harus lebih dulu lolos hingga playoff. Itu artinya, mereka wajib mengangkangi timnas Indonesia lebih dulu di grup C. Ia bahkan mencetak satu gol yang skemanya layak seperti Lionel Messi. Gol Egy Maulana Fikri tercipta setelah mendapatkan umpan lambung dari Alexis Mesidoro. Egy Maulana Fikri lolos dari jebakan offside lini belakang pemain Maluku United. Pemain bernomor punggung 10 itu lalu menusuk pertahanan Dewa United. Ia sukses menggocek 2 bek Maluku United dan 1 kiper tim lawan. Egy Maulana Fikri langsung melepaskan tendangan keras yang masuk ke gawang Maluku United. Sayangnya, gol Egy Maulana Fikri itu sia-sia karena Dewa United kalah 1-2 dari Maluku United. Gol dari mantan pemain Persib Brebes itu layak membuatnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri bermain sangat simpel dan diyakini akan sesuai dengan skema dari Patrick Kluivert. Egy Maulana Fikri sebelumnya sempat dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya, Egy Maulana Fikri mengalami cedera dan batal bergabung bersama tim Merah Putih. Gol dari Egy Maulana Fikri itu mengundang komentar dari pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerin. Menurut Jan Olde, seharusnya Egy Maulana Fikri tidak seharusnya menggocek-gocek pemain Maluku United. Dia seharusnya bisa langsung mencetak gol, tapi memang dia benar-benar berkualitas, kata Jan Olde kepada awak media termasuk bolasport.com. Menurut Jan Olde, gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri tidak diajarkan dalam latihan. Itu merupakan kecerdasan dari setiap pemain untuk mencetak gol dengan caranya masing-masing. Ini tenang-ketenangan dan proses yang baik. Saat saya bermain, saya tidak bisa mencetak gol seperti itu. Saya kalau cetak gol kayak gitu, bisa langsung cedera 3-4 bulan. Jadi saya pikir finishing dari dia itu luar biasa, kata Jan Olde. Sementara itu, Egy Maulana Fikri memberikan komentarnya usai gagal membawa Dewa United menang. Kata Egy Maulana Fikri, ia bertekad untuk membawa Dewa United yang terbaik di sisa 4 ke depan. Dijadwalkan, Dewa United akan melawan Barito Putra, Persita Tangerang, Persis Solo, dan PSBS Biak. Dewa United berpeluang mengakhiri Liga 1 2024-2025 dengan status runner-up. Kami kalah hari ini dan satu-satunya cara yakni bangkit di laga berikutnya, kata Egy Maulana Fikri. Cina resmi mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan media Cina, Titan Sports. CFA mengumumkan Cina akan mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025. 8, 11 dan 14 Oktober 2025, tulis Titan Sports. Okezone mengutip dari akun @titan_plus. Cina mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Foto, @titan_plus. Penawaran telah dilakukan CFA kepada beberapa kota di Cina untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Deadline pencalonan tuan rumah ditutup pada 6 Mei 2025, lanjut laporan di atas. Melihat kabar di atas, Cina sangat percaya diri ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, kans timnas Cina lolos ke babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia agak kecil. Hingga matchday 8 grup C, timnas Cina tertahan di posisi juru kunci dengan 6 angka. Skuad asuhan Branko Ivanovic terpaut 3 angka dari timnas Indonesia di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina bahkan dipastikan gagal lolos ke babak keempat jika kalah dari timnas Indonesia di matchday 9. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi dunia 2026 zona Asia. Nantinya 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Masing-masing tim akan bermain 2 laga di babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu,
Tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bertemu di babak playoff Asia. Tim yang memenangkan laga playoff Asia berhak lolos ke playoff antar konfederasi. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia di sisa lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanggup lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia?